ajaib segala rancangan-Mu. Amin, haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin, haleluya. Ajarku mengerti, haleluya, segala rencana-Mu, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu. Amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu. Terima kasih Tuhan. Bapakku, haleluya, sangat ajaib segala rancangan-Mu, haleluya. Tuhanku, haleluya, heran perbuatan-Mu. Amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Oh, haleluya. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu. Amin, haleluya. Yeremia pasal 29 ayat 11, 12, 13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin, haleluya. Ajarku mengerti, haleluya, segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala.
Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, itu kudus, mulia, sempurna. Ajarku mengerti rencana-Mu Tuhan yang sempurna dalam hidupku. Amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu, haleluya. Pimpinlah jalanku ya Tuhan Yesus, dalam terang firman-Mu, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu. Sucikan mulut kami Bapa, sucikan hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami membaca firman-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa, segala kesalahan kami, kejahatan kami yang tidak berkenan. Ampun. Kuduskan kami supaya hidup kami layak kepada Tuhan. Biar kuasa firman-Mu yang lebih tajam dari pedang bermata dua akan mengubah hidup kami, sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus, sehingga hidup kami layak, berkenan, menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Ampun segala dosa kami. Kami percaya Kau hadir pagi ini. Kau memberkati kami semua anak-anak-Mu. Berkat damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada hari Jumat pagi tanggal 22 April tahun 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati dan dicinta oleh Tuhan Yesus. Syukur kita kepada Tuhan. Hari ini tanggalnya sama Saudara, angkanya sama. Angka 22 April ya. Terus tahunnya 2022. Puji Tuhan Saudara ya. Jadi bukan secara kebetulan, tapi karena kita ini punya Bapa yang ajaib. Segala rancangan Tuhan heran dalam kehidupan kita. Perbuatan Tuhan, rencana Tuhan, seperti tadi saya bacakan firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan kamu ya yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, puji Tuhan. Ini jelas firman Tuhan kita aminkan. Firman Tuhan kita yakini bahwa memang benar Yesus sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan. Dan nomor satu yaitu apa? Di dalam kerajaan surga. Itu menjadi kerinduan kita saudara. Sasaran kita nanti surga. Jadi Tuhan sudah punya rancangan dalam hidup kita. Ya. Bahkan kata Yeremia pasal 1 ayat 5, sebelum kita di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah merancangkan masa depan kita. Tuhan kan pakai hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur, saya bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih pelihara saudara dan saya sampai detik ini. Kondisi COVID-19 saat ini makin menurun ya, sehingga aktivitas kita sudah hampir kembali normal. Tapi senantiasa kita menggunakan protokol kesehatan, dan nomor satu kita jangan lupa berdoa dan berdoa. Dekat dengan Tuhan itu vertikal dan horizontalnya. Mari kita berbuat baik untuk senantiasa memuliakan Tuhan, supaya hidup kita menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan, hidup kita menjadi saluran berkat, bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita bersyukur pada pagi yang indah ini.
Puji Tuhan, kita lanjutkan di dalam surat 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 31 sampai 43 supaya selesai saudara. Raja pasal 20 karena memang perjanjian lama ini panjang saudara. Di Raja-Raja aja ada nanti begitu selesai masuk di dalam 2 Raja-Raja. Jadi 1 Raja-Raja ini tinggal 2 pasal lagi karena kita akan akhiri di pasal 22 saudara. 1 Raja-Raja pasal 20 kita akhiri hari ini dan besok kita masuk di pasal 21 dan khususnya nanti pasal 2, 22 dan nanti berikutnya masuk ke dalam 2 Raja-Raja. Puji Tuhan. Jadi kita berterima kasih kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang sempurna senantiasa pelihara hidup kita. Biar kita terus maju terus, pantang mundur. Kita mau setia ya. Kita tinggalkan kejenuhan, bosan ya, kita buang semuanya, kita sukacita, semangat kalau baca firman Tuhan, berdoa, mari tetap kita semangat, kita bangun ya kesemangatan kita, gairah kita untuk menyenangkan hati Tuhan sehingga kita makin mengerti akan firman Tuhan supaya nanti Bapak Ibu cetak dalam sejarah ya. Bersama saya hamba Tuhan sudah pernah baca firman lengkap dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai Maliaki itu ada 39 kitab. Dan perjanjian baru ada 27 kitab dari Matius sampai Wahyu. Ini cetak sejarah, saudara. Ya, bagi saya juga cetak sejarah karena saya belum pernah melakukan baca firman Tuhan pagi malam bersama Bapak Ibu. Saya baca, lakukan selama ini baca pribadi sendiri, ya. Saya pribadi sebelum tidur saya baca, bangun tidur saya baca, itu rutin untuk pribadi. Sebagai hamba Tuhan, rajin baca, tiap hari saya baca firman Tuhan. Itu terus kedua, baca konkordansi, saudara. Baca referensi, baca yang berkaitan dengan topik apa yang kita bawa di dalam doa, minta kepada Tuhan supaya hidup kita menjadi berkat, hidup kita diisi dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita membaca mohon maaf 1 Raja pasal 20 ayat 31 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, ketahuilah, kami telah mendengar bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita. Dan demikian keluar menghadap Raja Israel, barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu. Lalu mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka. Kemudian mereka pergi menghadap Raja Israel sambil berkata, hamba-Mu ini Ben-Hadad berkata, kiranya Tuanku membiarkan aku hidup. Jawabnya, masih hidupkah dia? Dia saudaraku. Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik. Maka segeralah mereka berpegang pada perkataan itu. Lalu berkata, memang saudaramu Ben-Hadad. Sesudah itu berkatalah Ahab, pergilah ambil dia. Lalu keluarlah Ben-Hadad menghadap dia. Lalu diajak naik ke atas kereta. Lalu kata Ben-Hadad kepadanya, kota-kota yang telah diambil bapakku dari pihak bapakmu akan ku kembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsik seperti yang dibuat bapakku di Samaria. Dan aku sendiri, kata Ahab, akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian. Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan memberikan dia pergi. Seorang dari rombongan Nabi berkata kepada temannya atas perintah Tuhan, pukullah aku. Tetapi orang itu menolak memukulnya. Lalu ia berkata kepadanya, oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ketahuilah apabila engkau pergi daripadaku, seekor singa akan menerkam engkau. Dan ketika orang itu pergi daripadanya, maka seekor singa bertemu dengan dia lalu menerkam dia. Kemudian Nabi itu bertemu dengan orang lain, lalu ia berkata, pukullah aku. Orang itu memukul dan melukai dia. Sesudah itu Nabi itu pergi dan berdiri menantikan raja di jalan sambil menyamar dengan membubuh kain pembalut pada matanya. Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja, katanya, ketika hamba ini maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata, jagalah orang ini, jika ia hilang dengan cara bagaimana juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, atau engkau harus membayar setalenta perak. Ketika hamba ini repot sana sini, orang itu menghilang. Kemudian Raja Israel berkata kepadanya, begitu jugalah hukumanmu, engkau sendiri telah menetapkannya. Lalu segeralah ia membuka kain pembalut itu dari matanya, sehingga Raja Israel mengenal dia sebagai seorang dari rombongan Nabi. Kata Nabi itu kepadanya, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya dan rakyatmu ganti rakyatnya.
Lalu Raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan gusar, maka sampailah ia di Samaria. Amin, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dalam surat 1 Raja pasal 20 ayat 30 sampai 43. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Kemarilah kita mau setia, rajin baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita rajin untuk menjadi taat, menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku firman itu harus rajin tiap hari, setiap saat. Kita harus melakukan seluruh perintah Tuhan. Biarpun kendalanya banyak, hambatannya banyak, terutama musuh terbesar dalam hidup ini apa? Yaitu hidup kita sendiri. Ya, belum tentu setiap kita mau menanggung salib ikut Yesus. Sebab kata Yesus, ikut Yesus harus pikul salib dan penyangkalan diri. Kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, berbahagialah kita. Karena kita mau taat, kita cinta Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak kita sentral hidup kami, kita di atas segala-galanya. Mari kita belajar di sini tentang dua hal. Yang pertama, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat belajar di sini tentang raja-raja, sifat karakter dari mereka. Dan kalau kita baca dalam ayat 31, kata orang raja yang orang Aram di sini berkata ya tentang raja-raja Israel. Ya, kalau kita lihat di sini di ayat 31, ketahuilah kami telah mendengar bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. Nah, ya, itu kaitannya dengan hidup kita. Jadi sebetulnya Alkitab ini saudara, ini kan Alkitab sejarah ya, sudah lalu ya. Tetapi firman Allah buat kita, kaitannya dengan hidup kita. Nah, kalau di sini saya mendapatkan hikmah dari Tuhan yang dikaitkan dengan kita, yaitu bahwa kita sebagai anak Tuhan dikenal standarnya kita harus murah hati. Seperti bangsa Israel, orang dunia katakan, Raja Aram, masyarakat atau rakyat Aram, pegawai-pegawainya berkata, ketahuilah kami telah mendengar bahwa Raja kaum Israel itu ada raja pemurah. Demikian orang dunia akan melihat kita, bahwa kita standarnya orang Kristen harus punya sifat ilahi. Bicara murah hati itu di dalam Alkitab Bapak Ibu. Untuk mari kita belajar dari sini. Kalau ada konteksnya kita raja-raja pemurah dikaitkan dengan kehidupan kita, apa? Kita menjadi anak Tuhan harus murah hati. Karena tertulis dalam firman Tuhan, saudara. Kalau baca Matius pasal 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati itu sifat daripada Tuhan Yesus. Sifat Yesus punya kasih. Orangnya punya kasih, pas dia murah hati, mudah memberi, ya, mudah mengampuni, mudah, ya. Tidak boleh dendam, dengki, benci. Malah oleh karena itu, kalau orang dunia lihat orang Kristen baik-baik, ya, mari kita buktikan bukan sebaliknya, saudara. Oleh karena itu, mari kita punya standarnya firman Tuhan. Belajar di sini. Yang pertama, mari supaya kita punya murah hati. Dan kedua, kalau kita lihat sini, kita lihat dari ayat 35 dan seterusnya sampai ayat 43, itu bicara tentang kasih dan apa, saudara? Ketaatan, saudara. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, ketaatan, ya. Nabi berkata kepada seorang di ayat 35, pukullah aku. Orang itu menolak mukulnya. Di sini saya tidak menerjemahkan kenapa kok orang disuruh pukul. Sebenarnya kalau orang disuruh pukul, tidak mau pukul ya benar. Tapi di sini konteksnya bicara ketaatan. Yang dikaitkan kehidupan kita, konteksnya kehidupan kita mau taat kepada firman atau tidak. Oleh itu mari saudara, kita kalau kita cinta Tuhan, berkaitan kita mengasihi Tuhan, harus taat kepada firman Tuhan. Karena dikaitkan dengan Yohanes 14 ayat 15. Semua saudara ya. Jadi kalau firman Allah bukan hanya sekedar sejarah, tapi dikaitkan dengan kita saat ini. Firman Allah bukan ditujukan kepada raja-raja masa lalu, sudah lewat. Tapi firman Allah dikaitkan dengan kehidupan kita saat ini. Yang pertama tadi belajar kita memiliki sifat murah hati, mudah mengampuni, ya. Mudah memberi, jangan pelit-pelit jadi orang. Kita banyak memberi itu makin diberkati Tuhan. Dalam Amsal Sulaiman 11 ayat 25 ya, memberi berkat ya, kalau suka punya sifat memberi itu akan diberikan berkelimpahan saudara. Kalau saudara baca di Amsal Sulaiman 11 ayat 25. Terus kedua berkaitan dengan ketaatan. Orang cinta Tuhan harus taat ya. Saya mau baca Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini penting. Jadi belajar di sini sifat-sifat dari Tuhan Yesus, yaitu supaya kita hidup memiliki kasih,
dan punya sifat taat. Karena ini tadi nabi-nabi konteksnya zaman yang lalu. Ya, kalau kita lihat hanya dongeng, hanya cerita, sejarah sudah selesai. Tapi dikaitkan dengan kehidupan kita, supaya kita belajar cinta Tuhan dan belajar taat. Ini bukti. Kalau mereka taat kepada perintah dari pukul aku, nabi itu, maka dia akan tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak taat, ternyata bukti tidak taat, seekor singa akan menangkap engkau, maka benar-benar orang itu dimakan saudara. Kalau sekali, dan ketika orang itu pergi daripadanya, maka seekor singa bertemu dengan dia lalu menerkam dia. Ini bukti orang kalau tidak taat terima murka, saudara. Ini konteksnya dengan kita ya. Jadi konteks ini jangan lihat sejarah ini, tapi dilihatkan dengan kita belajar, kita menjadi anak Tuhan saat ini taat ya. Sebab bicara taat ada ayat yang firman Tuhan, saudara. Coba kita buka Yohanes pasal 3 ayat 36, dikatakan demikian ya, sebagai ayat terakhir. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka. Ini ya, ini bukti. Kalau tidak taat seperti tadi, tidak taat kepada Nabi, diterkam oleh singa. Demikian kehidupan kita, yang dikaitkan kehidupan kita. Konteksnya firman Tuhan, supaya kita memiliki sifat taat kepada firman Tuhan. Kalau tidak taat kepada firman Tuhan, akan terima murka. Pasti saudara. Kalau saudara tidak taat kepada firman Tuhan, hidupnya mau menurut daging, hidup menurut dunia, hidup di standarnya dunia ini, tidak menurut firman Allah, bagaimana bisa masuk surga? Keselamatan terjadi apabila kita cinta Tuhan Yesus dan kita taat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh itu mari kita belajar melalui firman Tuhan ini, yaitu kita belajar sifat taat, kita mencinta Tuhan, dan kita murah hati. Sifat seperti Yesus, murah hati. Pokoknya yang penting di kita mau hidup seperti Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan firmankan, mari kita ikuti, sehingga kita menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua sesuai dengan pujian ini. Bapakku yang ajaib, segala rancanganmu. Bapakku, amin, ajaib, segala rancanganmu. Setiap kita masuk dalam rencana Tuhan. Tuhanku, heran perbuatanmu, amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Kita mau taat sesuai kehendak Tuhan. Ajarku mengerti, haleluya, segala rancanganmu, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Ajarku mengerti, haleluya, segala rencana-Mu, amin, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, amin, haleluya, dalam terang firman-Mu, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu, amin, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa kepada Tuhan, dan ikuti firman Tuhan. Mereka menjadi anak Tuhan pemurah, dan ketaatan kita sesuai dengan janji Tuhan, sehingga nanti kelak kita layak masuk dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.